Bab 1. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. A. Teori masuknya Islam di Nusantara. Dalam buku Menemukan Sejarah karangan Ahmad Mansur Suryanegara, dijelaskan bahwa proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara didasarkan pada 3 teori, yaitu 1. Teori Mekah. Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Bukti yang mendukung teori ini yaitu A. Pada abad ke-7 tahun 674 di pesisir pantai Sumatera. B. Beberapa catatan Cina menyebutkan bahwa banyak duta muslim dari Arab yang mengunjungi Java atau Sribuja, atau yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Sriwijaya. C. Sebuah literatur kuno Arab yang berjudul Ajaib Al-Hind yang ditulis oleh Burj bin Shahyar Al-Hurmuzi pada tahun 1000 Masehi. D. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. E. Gelar yang disandang oleh Raja Samudra Pasai adalah Al-Mahli. Tokoh pendukung teori Mekah adalah Hamka, Panle, dan T.W. Arnold. Teori Gujarat. Berdasarkan teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Gujarat, Kambai, India. Bukti yang mendukung teori ini yaitu A. Adanya hubungan dagang. B. Ditemukan batu nisan Sultan Samudera pada Pasai, yaitu Malik Al-Saleh. Tokoh pendukung teori Gujarat adalah Senoch Hurg Fleke. 3. Teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan dibawa oleh bangsa Persia, Iran. Bukti yang mendukung teori ini yaitu A. Adanya kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia. B. Adanya kesamaan ajaran Sufi. C. Penggunaan istilah bahasa Persia. D. Ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. B. Jalur masuknya Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap. Islam disebarkan melalui beberapa cara atau saluran, yaitu perdagangan, perkawinan sosial, pengajaran, dan akulturasi budaya. 1. Perdagangan. Melalui perdagangan ini, Islam diperkenalkan oleh pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Penyebaran ajaran Islam dilakukan oleh para pedagang saat berinteraksi dengan masyarakat. Strategi penyebaran ajaran Islam melalui perdagangan dirasa sangat efektif dan berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik. Hal ini terbukti dengan banyaknya pedagang Nusantara yang akhirnya memeluk Islam. Agama Islam disebarkan bukan dengan cara peperangan Nabi Muhammad SAW. Menurut ajaran Islam, manusia pada hakikatnya sama, yakni makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Maka dalam waktu relatif singkat, agama Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. 2. Perkawinan sosial. Cara penyebaran Islam melalui perkawinan juga ditempuh oleh para penguasa Islam pada masa dinasti Islam. Cara ini paling sering dilakukan oleh para khalifah pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Perkawinan atas sahur menjadi saluran yang efektif dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Cara ini juga ditempuh oleh para sunan dan raja. 3. Pengajaran. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan dengan metode pengajaran. Agama Islam di Nusantara dapat berkembang semakin cepat dengan munculnya para tokoh agama ulama. Masjid Demak dari dahulu hingga sekarang menjadi tempat dakwah dan pengajaran agama Islam. Selain di masjid-masjid, para ulama juga menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren. Pesantren Salafi menerapkan sistem pengajaran dengan mengajarkan kitab-kitab kuning. Sekolah-sekolah Islam tersebut meliputi semua tingkatan, mulai tingkatan dasar hingga perguruan tinggi, yaitu Madrasah Ibtidaiyah dasar, Madrasah Tsanawiyah lanjutan, Madrasah Aliyah menengah, serta perguruan tinggi. 4. Akulturasi budaya. Sunan Bonang sangat terkenal dengan gamelannya, sedangkan Sunan Kalijaga terkenal dengan pertunjukan wayang kulit.
Pada zaman itu, pementasan gamelan dan wayang kulit merupakan sebuah pertunjukan kolosal yang sangat hebat. Berikut adalah daerah-daerah yang telah menerima ajaran Islam pada awal penyebarannya. A. Pariaman, Sumatera Barat. B. Gresik dan Tuban, Jawa Timur. C. Demak, Jawa Tengah. D. Banten, Jawa Barat. E. Palembang, Sumatera Selatan. F. Banjar, Kalimantan Selatan. G. Makassar, Sulawesi Selatan. H. Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Maluku Utara. I. Sorong, Papua. C. Peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia, tempat ibadah. Dilihat dari segi arsitekturnya, masjid-masjid kuno di Indonesia menampilkan gaya arsitektur perpaduan antara budaya Hindu, Buddha, dengan Islam. Keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Kaligrafi adalah seni melukis Arab yang indah tanpa garis berharakat, yang bernapaskan Islam merupakan rangkaian dari ayat-ayat Al-Quran. 4. Seni pahat. Seni pahat muncul seiring dengan kaligrafi. Seni pahat atau seni ukir berasal dari Jepara, kota asal berkembang agama Islam di Jawa yang sangat terkenal. Adapun Cirebon terdapat pahatan harimau. Seni pahat kedua daerah tersebut merupakan akulturasi antara budaya Hindu dan budaya Islam. 6. Tradisi atau upacara. Tradisi upacara yang merupakan peninggalan Islam diantaranya Grebeg Maulud. Perayaan Grebeg dilihat dari tujuan dan waktunya merupakan budaya Islam. 7. Karya sastra. Pengaruh Islam dalam sastra Melayu tidak langsung dari Arab, tetapi melalui Persia dan India yang dibawa oleh orang-orang Gujarat. Dengan demikian, sastra Islam yang masuk ke Indonesia sudah mendapat pengaruh dari Persia dan Hindia.